Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi mausiman lil khairati wa ja'ala syahra Ramadan maidanan litanafusi fit ta'atillah azza wa jalla. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qablahu sanaftahu bil basmalah. Inna syahra Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan yuwassafu bi annahu syahrul qiyam, ya, bahwa bulan Ramadan itu disifati juga selain syam, Quran dan qiyam, ya, syahrul qiyam. Li'annal qiyam, karena ya, bulan Ramadan itu, ya, qiyam ibadah malam, ya. Li'annal qiyama fihi, karena di dalam qiyam itu, ya, ibadah di malam hari, ya, ibadah menegakkan ibadah di malam hari itu, ya, fihi laisa nafilah abiratun, ya. Jadi tidak hanya di dalamnya itu sekedar ibadah sunnah. Jadi tidak hanya sekedar ibadah sunnah, bal huwa syiarun zahirun, akan tetapi ada sebuah syiar yang nampak, ya. Di dalamnya ada sebuah syiar yang nampak, ya, yang nampak dan terjadi di kalangan umat Islam, ya, ketika malam-malam di bulan Ramadan itu syiar qiyam ini sangat nampak, ya, syiarun zahirun min sa'airihi, ya, dari syiar-syiarnya itu. Dan ini adalah satu sunnah muakkadah yang ditekankan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat tarawih, tilawatul Quran, zikir dan yang lainnya. Ini adalah sunnah, terutama sholat tarawih ini adalah sunnah muakkadah yang ditekankan, ya, dari sunnah Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW, ya, dalam kitab Sahih Bukhari, ya, Sahihaini, Rasulullah bersabda bahwa qala Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malamnya di bulan Ramadan itu dengan keimanan wa ihtisab, dan mengharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapus segala dosa-dosa yang telah lalu, ya. Maka apa makna syahrul Ramadan wa huwa syahrul qiyam, ya. Jadi Ramadan ini juga disebut menjadi bulan qiyam, ya, karena di dalam bulan Ramadan di malam-malamnya itu, ya, ada ibadah-ibadah malam, banyak ibadah-ibadah yang ditegakkan, ya, qiyamul lail, ya, di malam hari itu, ya, sholat tarawih, tahajud, witir, tilawah, ya, tilawatul Quran, zikir dan yang lain-lain. Ini adalah satu ciri khas yang sudah kita kenal sejak lama di kalangan umat Islam. Bagaimana ketika Ramadan hadir, maka malam-malam itu akan tegak dengan sholat tarawih, dengan tilawatul Quran, dengan witir, tilawah yang panjang, ya, dan yang lainnya. Dan jika siang hari dihiasi dengan puasa, ya, puasa. Ketika bulan Ramadan itu siang hari, ya, syahrul siam, ya, siam. Maka ketika malam hari
syahrul qiyam dihiasi dengan ya berbagai aktivitas taqarrub kepada Allah, salat tarawih, tilawatul Quran, ya, lalu zikir dan yang lainnya. Maka fal qiyamu fi Ramadan, qiyam di bulan Ramadan itu adalah ya ibadah yang sudah tertata, ya, sudah tersusun, ya, mulai dari sholat, ya, min sholat wal qiraatil Quran, wad doa dan doa, ya, wal khusyuk, ya, dan kekhusyuan, ya, doa dan penuh dengan kekhusyukan. Lalu watulal waqt, ya, dengan panjangnya berdiri di hadapan Allah Ta'ala itu merupakan satu pendidikan tarbiyah bagi jiwa, ya, bagi jiwa. Jadi penegakan qiyamul lail fi syahr Ramadan ini juga merupakan tarbiyatu, ya, pendidikan bagi jiwa. Untuk apa? Mujahadah lin nafs, untuk melawan atau bersungguh-sungguh memujahadah dari nafas, dan untuk apa? Melemahkan dominasi syahwat, ya, yang syahwat ingin tidur, bermalas-malas dan lain itu, dengan kegiatan-kegiatan menegakkan malam-malamnya itu, ya, maka akan terbiasa, ya, untuk senantiasa syahwat itu tunduk terhadap syariat Allah dan menjadikan hati ini, ya, akan terlatih menjadi ikhlas dan memiliki satu sikap yang namanya muraqabah yang akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qala Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatan wasi'atan, ya, Fudail bin Iyad, ya, beliau mengatakan bahwa apabila seseorang itu, ya, idzalam takdiru ala qiyamil laili, ya, apabila seseorang itu tidak mampu untuk qiyamul lail, menegakkan malam-malamnya itu dengan sholat, tilawatul Quran, zikir, wasyamu fin nahari, dan tidak mampu melaksanakan puasa di siang hari, fa'lam, maka ketahuilah, ya, fa'lam annaka mahrumun, ya, sungguh, ya, mungkin segera ketahui atau mengintrospeksi bahwa, ya, mungkin, ya, karena bisa jadi banyak dosa-dosa yang membelenggu jiwa seseorang itu sehingga tidak diberikan kemudahan untuk menegakkan malam-malamnya. Nah, maka malam ini, ya, malam-malam di bulan Ramadan ini adalah sebuah momentum kita menjadikan wasail tatkala nanti kelak setelah bulan Ramadan kita terbiasa dengan menghidupkan malam-malam untuk meraih kemuliaan, ya. Sebagaimana Imam Al-Jarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim, beliau mengatakan bahwa ittakhidal laila jamalan litudrik, ya, ambillah malam-malam, tegakkan malam-malam kalian itu, ya, seperti tunggangan unta untuk meraih apa? Cita-cita, ya, keinginan, ya, keinginan dunia dan akhirat jelasnya, ya, ya. Maka bagaimana para ulama-ulama salaf
ya, qad kana salaf sholih, ya, ketika masuk di bulan Ramadan, ya, ya, ketika masuk di bulan Ramadan, mereka, ya, kanu yuhibbuna lailahu, ya, mereka, ya, mencintai, ya, malam-malamnya itu dengan apa? Tilawah, dengan membaca Al-Quran, ya, bitilawatin dan juga dengan apa? Bakain, ya, dengan banyak menangis, ya. Jadi menghidupkan malam-malamnya itu dengan banyak ya, dengan tadarruan dan ya, dan senantiasa tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu menjadi satu media bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan memperbanyak sholat, tilawah, memuhasabah lin nafas, ya, menjujurkan air mata, ya, muhasabah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, ya. Kalau Imam Malik, ya, Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah rahmatan wasi'atan, idza dakhala Ramadan, ya, mereka Imam Malik ini fokus kepada senantiasa menghidupkannya Ramadan, malam-malam Ramadannya itu, ya, ya, dengan memperbanyak khatam Al-Qur'an, ya, memperbanyak khatam Al-Qur'an. Ya. Bahkan Imam Malik Ibnu Anas ini ketika Ramadan itu menghatamkan Quran itu hampir sampai 60 kali, ya. 60. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan, kalau Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran itu sampai 60 kali. Berarti berapa ini? Sehari 2 kali khatam, 2 kali khatam, Masya Allah, ya. Nah, ini para ulama-ulama begitu sungguh-sungguh tatkala hadirnya bulan Ramadan, ya, untuk menghidupkan malam-malamnya dengan Al-Quran dan yang lainnya. Dan wahada yadulu ala annal qiyam laisa mujarradan, ya. Jadi qiyam ini menunjukkan bahwa qiyam bukan tidak hanya sekedar sholat yang ditunaikan, ya, atau aktivitas-aktivitas malam yang ditunaikan, akan tetapi ada satu pelajaran yang menjadi perenungan, satu keadaan hati, ya. Ada satu keterlibatan ruh secara penuh, ya, keterlibatan ruh secara penuh dan ketulusan arah menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tatkala seseorang ini menyimpang dari arah tujuan dari kehidupan, fa aina tadhabun, maka kemana kalian akan pergi? Fa aina tadhabun, maka qiyamul lail akan menjadikan satu momentum kita dalam menatah arah kehidupan, ya. Menatah arah kehidupan kembali ke dalam tatanan yang Allah ridhoi, ya. Maka Syahrul Ramadan dengan qiyam ini akan menghidupkan, ya, yuhyil qalb, yuhyil qulub, ya, yuhyi al-qulubah. Dengan kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini, maka hati akan hidup, ya, ba'da mautiha, setelah matinya hati, ya, setelah matinya hati, ya. Jadi qiyamul lail
tilawatul Quran, zikir, ya, dalam rangka untuk qiyam, ya. Ini adalah dalam rangka untuk menghidupkan hati setelah hati ini mengalami satu kematian, atau mungkin matinya hati dengan ditandai dengan kemalasan dan yang lainnya. Dan juga akan menjadikan apa? Menerangi, ya, menerangi mata batin, ya, menerangi mata batin, ya. Jadi fungsi kita menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan ini adalah momentum agar kita senantiasa diberikan hati kita senantiasa hidup, ya, hati kita senantiasa hidup. Yang kedua, mata batin kita semakin penuh dengan penerangan sehingga mampu membedakan di tengah fitnah-fitnah hari ini, ya, mampu membedakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membedakan fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah subhat, fitnah syahwat, fitnah hal yang sulit kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akan mewariskan kepada seorang hamba satu kelezatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-Nya. Maka jadikanlah qiyamul lail fi syahri Ramadan ini adalah momentum kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun silah, hubungan, ya. Silah itu adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, billah, dan kedekatan-kedekatan itulah. Maka qiyamul lail adalah momentum untuk membangun silah dan billah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mewariskan kepada kita apa? Kelezatan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana qala Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan bahwa indikator tatkala orang yang tidak mampu menegakkan malam-malamnya itu, ya, beliau mengatakan innar rajula, sesungguhnya seseorang itu, ya, liyudzabbi damba, ya, memperbanyak dosa-dosa tatkala dia melakukan dosa-dosa itu, wa yuharrimu bi qiyamul lail, maka dosa-dosa itulah yang bisa menghalangi, ya, seseorang dari merasakan manisnya, lezatnya qiyamul lail tadi itu. Maka sekali lagi, mudah-mudahan dengan momentum syahrul Ramadan ini, ya, adalah syahrul qiyam, sebagaimana seorang santri atau santriwati, bahwa mereka harus memegang prinsip-prinsip ketika menjadi seorang talibul ilm. Yang pertama adalah menjaga siam, ya, siam, agar senantiasa terlatih, ya, terlatih bagaimana dengan keterbatasan, kesederhanaan, ya, siam, melatih banyak hal. Dengan sering kita melakukan siam, ya, kalau hari ini Ramadan, kalau hari-hari biasa itu puasa sunnah, Senin dan Kamis, maka itu adalah tarku ala si'abi, meninggalkan hal-hal yang mengenyangkan, karena identik hikmah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala tatkala kondisi perut itu sering lapar, ya. Tetapi ketika perut itu semakin kenyang, sering kenyang, sulit ilmu itu akan bersemayam dalam hati seseorang itu. Maka seorang santri
harus punya pilar yang pertama, membiasakan dirinya untuk siam. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita siam Ramadan, insya Allah akan menjadi momentum kita melatih diri kita setelah bulan Ramadan nanti kita terbiasa dengan siam-siam yang akan kita lakukan menjadi satu mujahadah kita. Ya. Yang kedua, qiyam. Ya, qiyam ini adalah bekal seorang penuntut ilmu. Ya, qiyam. Ya, qiyam ini ditegakkan. Dan momentum Ramadan ini adalah momentum bagaimana kita membiasakan diri untuk melakukan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Qiyam ini juga satu hal yang harus menjadi satu perhatian seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi kalau seorang talibul ilm mampu mengambil malam-malamnya, menjadikan malam-malamnya itu sebagai tunggangan untuk meraih mimpi dan kesuksesan dunia akhirat, maka tegakkan malam-malam antumah semua ini ya, yaitu qiyam dan tilawah Quran ya. Siam, qiyam, Quran. 3 hal ini yang akan menjadi pilar antuna semua untuk meraih kesuksesan ya dalam thalabul ilm ya, dalam thalabul ilm. Jadi kalau malam ya dikurangi tidur, apalagi Ramadan ya, digunakan untuk sholat tarawih, witir, lalu ya istirahat, tilawatul Quran, memperbanyak tilawah. Target khotam Qurannya itu mungkin istirahat, bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan qiyam lain, zikir dan yang lainnya itu ya. Nah, mudah-mudahan nas'alullah ta'ala ya ayaj'alana minal qaimin imanan wa ihtisaban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua ya dijadikan di antara orang-orang yang senantiasa menegakkan malam-malamnya ya, khususnya di bulan Ramadan ini dengan imanan wa ihtisaban, dengan penuh dengan keimanan ya, dan wa yarzuqana lazzatan munajah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua kelezatan dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, fil ashar, di sepertiga malam terakhir, wa yataqabbala minna ya, siyamana wa qiyamana wa tilawatana, amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.